Udah kerekam nih pasti. Pasti kerekam. Oke. Lu meragukan. Enggak juga sih, kan mastiin. Satu lagu dari Gilang Baskara. Hah? Tomeong gring ding 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 ding. Enggak. Nafasku. Enggak duduk di chord yang sama. Lu ketik kerendahan tadi. Ini berisik tahu? Ya, daripada emang enggak apa-apa. Kan ada ini. Oke. Emang nggak proper sih secara produksi, tapi ini kan Keren. konsepnya street, Yes. literally. Yes, nggak boleh terhambat oleh teknologi, harus kalau mau bikin. Jadi hari ini gue tuh sama Gilbas pengennya ngerjain konten di ruang talent di bawah. Seperti ada biasa, lampu, ya. Biasa, tempat biasa bikin konten, tapi Ya. mati lampu. Ayahku tahu nggak? Mati lampu, ayahku tahu. Gue nggak tahu tuh lagu. Emang itu lagu siapa? Lagu dangdut. Gilbas Mati itu dari dulu gue aku. kenal sebagai orang yang memang Ayo. referensi pop culture-nya tuh terutama musik ya, dari zaman 11-12 tuh. Karena Indo Webster kali ya, kebanyakan Indo Webster dulu. Lu pembajak? Download musik. Ya dulu emang ada yang nggak ngebajak. Gue nggak pernah. Keren mas, nggak tahu Kota Kembang di Bandung nggak tahu tuh. Tahu banget. Nggak mungkin nggak tahu. Gilang Baskara kesini karena dia mau promo. Yes, Apa judul spesialnya? generasi emas 20450. Iya. Apa tuh 20450? Karena kan generasi emas dari pemerintah 2045. Iya. Ya. Dan kalau melihat keadaan sekarang Jauh. 2045 tuh terlalu cepat Ya. untuk generasi emas. Jadi Ya. tambahin 0 sama saya. Jadi bahasanya gimana tuh? Terserah. Gue sih kadang-kadang 20450 atau 20450. Sepesimis itu Nggak pesimis. Dan Gilbas. Gue optimis di tahun itu. Gue nggak pesimis. Jauh kan Gil? Ya udah, itu kan lebih realistis. Kok lu bitter sih sekarang setelah nikah? Emang setelah nikah ya? Sejujurnya ya, gue agak jadi gue dari awal tahun emang pengen bikin show lah tahun ini gitu. Cuman belum kebayang mau judulnya apa. Karena saya bikin judul paling nggak bisa lah. Iya. Tercitra dari spesial pertamanya. Yes. Live. Pertamanya Not So Special. Yang di kedua Bandung. live at Teater Besar Jakarta. Tapi belum ada yang pakai kan? Belum ada yang Live pakai, itu at Live bagus, at. Ya, bagus. karena saya lihat Louis C.K. waktu itu. Ya Gini-gini betul. aja. Biasanya kayak gitu. Terus dimulai awal tahun pengen bikin. Terus bulan-bulan Maret, April tuh kayak karena sering di Twitter tuh main-main gitu, gue bikin aja ini mah generasi emas 20450 Indonesia emas gitu. Sama sebenarnya agak terinspirasi saat saya pembuka di HIM. Hubungannya apa? Karena Festival Iya. Indonesia Maya tahun lalu. yang di Ciputra Art Trainer. Yes. Karena itu gue membuka dengan kayaknya lu penonton Panji, lu yakin Indonesia bakal maju ya? Lu yakin nggak bisa maju? Gue sih enggak, gue bilang. Karena hal-hal itu gue ceritain lah dengan materi-materi yang lain nih. Di jalanan masih lawan arah, masih naik ini, mau maju kayaknya belum sih. Kita masih jauh dari tidak optimis dengan bangsa ini maju gitu. Jadi gue agak ngebayangin perasaan gue waktu nulis materi saat itu. Jadi lu ngebayangin bahwa Indonesia beberapa tahun ke depan akan suram. Masih lama majunya, masih sangat Kenapa lama. Anda memutuskan untuk punya anak? Anda melahirkan anak Nah. di dunia yang seperti ini. Itu dia. Salah satunya punya anak. Apakah Indonesia yang saya rasakan seperti ini yang akan saya tinggalkan ke anak saya kelak nanti saat dia gede? Karena dia 20 tahun lagi udah 45 atau 2045. 2045 tuh generasi anak-anak gue. Harusnya jadi generasi emasnya ya. Iya, 2045 tuh kan. iya. Harusnya dia nggak ngerasain lagi tuh ada orang jalan di trotoar ketabrak motor, nggak ngerasain lagi tuh diselak di antrian. Harusnya dia nggak ngerasain lagi harusnya. Emang itu masalah banget buat lo Gils. Masalah menurut gue yang kecil-kecil gitu. Kayak Tapi kan itu kan bukan cuma masalah Indonesia Gils. Kita kan pernah di Cina. Kita ngeliat mobil naik trotoar. kita jangan sampai saya ekstrim itu dong. Hah? Nggak, maksud gue itu kan bukan masalah eksklusif Iya kita. lagi. Di Amerika juga ada yang kayak gitu-gitu. Makanya saya tinggalnya di sini. Jadi yang saya concern ya di sini aja. Gua aja kan gue sering nih ke daerah Senopati atau Gunawarman jalan kaki. Iya, sini ya. Buat apa nih trotoar-trotoar cakep kayak gini? Buat parkir. Isi buat parkir akhirnya ujungnya. Motor, mobil, anjing. Bener. Ini baru nih kan baru dilebarin nih depan Iya, Komika nih. ini depan sama yang ini kan baru-baru semua. Oh iya, Lah, baru. itu aja ada motor di trotoar. Nah itu dia. Masa sampai anak gua nanti udah besar masih merasakan itu juga. Anak lu berarti umur berapa? 2045. Tambah 20 tahun lagi? 30 Dipo berarti 37. Udah 37. Segua sekarang kurang lebih. Iya. Nanti anak gue bikin juga tuh generasi emas 200.050. Generasi US, dia kan generasi US dong anak lu. Oh iya benar. Calon generasi New York. Suram. Kalau Syira sekarang umurnya
tahun ini 13, berarti 20 tahun lagi. Berapa tahun lagi? 20 tahun lagi, 2045. 32. 32 ya. 32 umur. Dewasa. Anak gue 20 baru tuh. Iya. Iya. Ditindas sama anak gue. Jadi ini acaranya kapan? Kota pertama Oktober 6 Oktober di Bandung. Ngeri. Ini bagian dari tour ya. Pertama kali saya tur. Luar biasa. Pertama kali Apa aja saya tadi? Apanya? Kota-kotanya? Bandung, urutannya ya. Bandung, Jogja 26 Oktober, 9 November Malang, terus Jakarta udah. 4 aja saya. 4, bagus. 4. Di sini juga kesepakatannya di level apapun dalam karir, Ya. spesial pertama 4 kota aja. Nggak usah ambisius banget, 4 kota aja. Itu juga hasil ngobrol ke beberapa teman yang udah pada tur. Ya. Itu hasil Maksudnya ngobrol. segede-gedenya lu punya nama, giliran lu mau keluar dari kota tempat lu bernaung, Iya, iya. santai aja dulu. Bukan berarti kemudian lu udah level kayak misalkan Awe terus Purwokerto pasti langsung 1000 orang. Iya. Awe kan cerita di Purwokerto lebih banyak curug daripada penonton. Iya, gue juga dengar ceritanya Iya. tuh. Sama katanya, siapa yang ngomong ya? Karena lu belum tentu suka tur lah katanya, kalau belum pernah. Iya Lalu benar. misalnya lu langsung berapa kota, di kota keberapa udah, aduh capek banget. Iya, benar. Udah nggak ada gairahnya lagi. Iya. Tapi lu awal langsung banyak kan? Tur kedua, spesial kedua ya? Kan gue bego. Nggak ada kan ambisius. Pengalaman lu tur berarti ngikut siapa? Ngikut gue pernah. Lu pernah jadi opener gue di Samarinda Balikpapan. Ya lu doang, ikut siapa lagi? Lu nggak Tur. pernah ditunjuk siapapun untuk jadi opener tur. Oh my Kan god. yang selalu ngajak Anda doang, Pak. Gila. Nggak believe sama lu atau gimana, Jules? Enggak dong, yang biasa ngajak-ngajak kan Panji. Siapa lagi? Lah kan semua komika juga akhirnya bawa komika lain. Siapa yang tur lagi? Awe Masa Awe ngajak gua, dia nggak mau ngajak gua. Nggak ada lagi. lebih tepatnya harus komika senior di atas lu ya. Iya, Di atas lu langsung biasanya. founder generasi. Itu. Nungguin Isman ngajak gua. Isman mau show ya katanya. Betul. Ah. Kerja sama sama Comika. Oh iya, Iya. nice. Kami Tahun ini yang nggak? menawar, enggak, tahun nggak. depan. Iya. Karena Isman kan lebih banyak improv daripada Ya, stand up, lagi betul. mau dibiasakan lagi stand up. Oh. Gua penasaran sama pemilihan kota lu. Ya. Ini kan yang mempromotori lu sendiri kan? Iya. Si apa namanya? Hiburin. Yes. Pemilihan kotanya berdasarkan apa? Yang gua senang aja. skena maboknya lu doyan ya? Yang gua senang aja kota Bandung. Ya gua stand up Bandung awalnya. Betul. Jogja gua senang dulu waktu zaman Awe masih presiden tuh sering banget gua ke Jogja sama Awe. Ya. Entah nontonin show anak-anak atau jalan-jalan doang atau apa. Malang kotanya juga gue seneng, tapi juga tempat gue ketemu Debbie di Malang, ketemu Oh, istri. iya. Iya. Makanya gue lebih milih Malang daripada Surabaya. Karena cukup banyak yang menanyakan kenapa Surabaya enggak, kok Malang ya. Gue lebih seneng kotanya juga sih. Secara ini kan kayak Bandung banget kan. Ya, karena Malang lu nggak suka Bu Risma kan? Lu pernah cerita sama gue. Terus udah gitu, setelah itu, Gue ngatur-ngatur lalu lintas soalnya di kasihan panas. Jakarta habis itulah. iya. Jakarta di Usman. Jadi penentuan lu berdasarkan yang lu suka, bukan yang suka lu. Lah, logis nggak pertanyaan gue? logis. Menyesal nggak? Enggak. Loh, harusnya kan lu ngecek kota-kota mana yang suka sama gue ya. Kayak Adri. Adri kan buka riset, buka Nah, polling. gue sebenarnya sempat buka riset, tapi karena riset banyak kan, kota-kota yang oke, yang banyak nih, yang peminatnya banyak nih kota-kota oke. Terus kan gue juga nanya-nanya kayak tadi tuh ke teman-teman yang udah tur, gimana ya kalau dalam pemilihan kota, ya udah nggak usah banyak-banyak dulu gitu. Akhirnya gue ambil yang, udah deh jangan banyak-banyak deh, akhirnya terpaksa dari riset itu ya yang diambil juga sih, yang kota-kota besar sih biasanya banyak. Tapi ya udah ambil kota yang itu aja deh, itu yang guanya juga. Tapi itu market pede. stand up sih. Bandung, market stand Ya, up. Jogja, Jogja. market stand up. Malang juga, walaupun Ya. gedean Surabaya. Tapi Ya, kan ya. di Surabaya, di Malang ketemu Debbie, di Surabaya ketemu Risma. Gilbas nggak jatuh cinta sama Risma. Di Surabaya ketemu Topeng lebih tepatnya. Ketemu Mas Topeng. Ketemu Topeng. Dan di Jakartanya di mana? Usmar Ismail. Usmar Ismimil. Legendary Place. Legendary. Dan Seksi 2. lagi jadi tempat yang pas untuk tahun ini karena dia lagi terbuka sekali dengan stand up. Ada banyak yang di situ kan. Gua Festival Him kemarin di situ. Kan acara Comika juga sering banget di sana kan? Ya, di situ. Comikaze apa sering banget. Betul. Si ini juga Apa? Dani Beler. Beler di situ, benar. Terus Oza kemarin. Baru Oza Oza Rangkuti di situ. kemarin di situ. Jadi emang Benar, lagi benar, terbuka. Dan itu memang ground zero-nya sih. Yes, Randika Jamil ntar juga di situ. Ranjika Jamal juga di situ. 19 Yang mempromotornya siapa? Randika Jamil sama Rizal. Mantovani. Oh, bukan mas. Rizal, siapa namanya? Rizal Jakbar. Ya, Rizal Jakbar. Rizal, iya kan dia juga sering bikinin show kayak. Betul. Kayak Rio kemarin kan Rizal kan? Iya. Ya. Rizal itu untuk yang tidak tahu, Rizal itu adalah nama terpercaya. Pokoknya kalau promotornya anak stand up Indo, Iya. baik itu resmi oleh stand up Indo ya, kayak misalkan apa tuh yang Stand Up bertiga? Fest. Apa? Bukan yang Oh, bertiga. Right to Riot.
Right to Riot, Ya. ataupun kayak misalnya kemarin Rio minta tolong sama Ya. komunitas, kalau di belakangnya Rijal, Ya. proper lah. Padahal Rijal sendiri kerja di HH Corp. Betul. Iya, tapi Rijalnya juga bikin. Betul. Kalau yang mau tahu Rijal kayak apa bentuknya, nonton Kakak Bos jadi barista. Dia banyak. bartender. Iya, dia banyak. Biasanya film-filmnya muncul. Halakor, Iya, benar. filmnya Imaginary pasti ada Kalau dia. yang terakhir Kakak Bos sih jadi bartender di awal tuh, itu udah Rijal. Betul. Nah ini Gilbas akan jalan ke semua, berapa tadi? 4 ya? 4 kota, Startnya bulan apa? 6 Oktober, Tutupnya? 23 November. 23 November. Ya. Itu dia. Tiket dibeli di Hiburin.id, lihat aja di situ. hiburin.id, nyambung. Nyambung, hiburin.id. Hiburin.id. Ada Yes. opener-opener? Per kota ada yang gua bawa satu, ada yang dari per kotanya satu. Yang lu bawa siapa? Di Bandung Alif Rivelino, Uh, di Jogja Rio Isan, Rio Isan, oke. di Malang Kamal Ocon, Kamal Ocon. di Jakarta Abdel Ahrian. Ih. Abdel Universe. Anda opener Abdel kan? Saya opener Abdel betul. Abdel opener saya. Saya hormat. Gilbas. Saya udah bikin konten yang nelfonin opener itu loh. Ya. Kemarin itu. Iya kemarin. Yang sangat original, fresh. Apa yang membuat Anda terpikirkan itu? Jadi dari awal ya, dari judul kan generasi emas, terus gue udah kepikiran nih, pengen bikin poster ala pejabat. Oh iya. Poster yang pejabat yang ngucapin emas, kan suka aneh-aneh tuh desainnya. Betul. Udah pengen itu awalnya. Terus dari teman gue si desainernya bikinin kayak pilkada gitu. Ya udah deh, oke deh. Ya udah sekalian kayak gitu. Terus gue udah foto banyak gaya kan. Terus yang pertama gue masukin ke poster-poster orang. Ya. Gue masukin ke poster-poster orang. Ya. Udah kepikiran juga tuh sebelumnya, ntar masukin ke poster-poster orang, nyelip-nyelipin aja. Ya. Biar kayak pejabat. Iya. Habis itu tiba-tiba pertama tuh dari Bata idenya. Ngeliat lu nelfon kan, udah lama tuh. Mang mau bikin nggak kayak Panji? Wah boleh juga nih. Tapi nanti deh nunggu kalau udah dapet openernya semua. Barulah kemarin tuh sebelum pengumuman, kan jual tiket pertama belum ada opener, belum ditulis. Iya. Mau jual tiket hari ini nih pas syuting ini kan lagi jualan tiket. Yaudah deh bikin deh, pas telepon-teleponin gitu. Lucu ya sebenarnya. Di kolom komentarnya semuanya pada senada gitu. Wah, ide yang sangat fresh. Belum pernah lihat sebelumnya. Karena kalau lo lihat description box ya, Iya. gue langsung tulis sama sekali tidak meniru Panji. Nah, Aduh. gue inget banget spesial. Gue sama Gilbas, gue merasa ikut berperjalanan dalam karir Gilbas. Setuju kalau itu gue, karena lu lihat dari awal banget. Pertama kali atau setidaknya hari-hari pertama di open mic, gue ada di situ. Comedy Cafe, Udah langsung gue sebut sebagai Jerry Seinfeld. dan lu ngasih gue uang dolar Australia yang pada akhirnya dia gue bawa ke Australia. Betul. Jadi gue tur Pertama. nasional di opener, Yes. waktu itu Mesake Bangsaku, Merdeka Bercanda. Mereka dalam bercanda nasionalnya ya. Terus pas Mesake Bangsaku World Tour, dia ke London, Guangzhou, Brisbane. Brisbane. Yes. 3 itu. Yes. Abis itu dia bikin spesial, Not So Special. 2017 ya. Gua berangkat dari Bandung, Dari dari Jakarta. Jakarta bro, bersama dengan Gamila. Padahal tuh gue niat, kenapa judulnya nonton spesial? Gue tuh niatnya bukan bikin spesial. Karena gue ngeliat Comedy Sunday kalau nggak salah di Surabaya, gue pengen juga di Bandung sebulan sekali. Apa kayak ada acara? Karena kan Sun lagi jarang tuh waktu itu. Ya. Akhirnya yaudah deh gue mulai deh bikin gue deh show gitu, show kecil-kecilan. Ya. Makanya tempatnya juga biasa di EV, cari yang nggak terlalu banyak. Ternyata antusiasme lumayan, kayak lu teman-teman dari Jakarta lumayan banyak pada datang. Iya. Ya udah akhirnya dari Danet kalau nggak salah idenya untuk bikin lagi di Jakarta yang lebih besar deh lah. Ya. Tadinya gue gak ada niat bikin lagi di Jakarta itu. Jadi bener lu nonton dari awal sih. Waktu gua nonton, sebenarnya Not So Special itu turns out to be very special. Kalau kita bandingin sama actual specialnya di Teater Besar Jakarta. Iya. Karena di Teater Besar Jakarta udah well polished, udah Iya. jadi, udah tenang, udah dewasa sebagai performer. Betul. Di Not So Special, dia grogi, lucu banget groginya. Di taping nggak sih itu? Di taping tapi satu kamera doang untuk pribadi doang. Jadi nggak gue jual. Nggak pernah lu rilis sedikit? Bro? Belum pernah. Lucu banget itu. Cuma satu kamera diem aja. Padahal kalau misalkan lu rilis cuman sekitar 5 menit, 10 menit Iya, pertamanya iya, aja iya. udah lucu itu. Boleh saya coba rilis deh. Karena Di YouTube ya. Iya, untuk bagian dari promo gitu misalnya. Boleh. Karena Gilbas grogi banget. Terus mic mati lagi. Mic mati. Mic mati anjir. Terus gua mondar-mandir coba untuk benerin segala macamnya. Iya, akhirnya ganti mic kabel. Iya. Aduh itu lucu banget.
cara Gilbas ngasih respon terhadap mati pun lucu. Apa yang lu inget dari hari itu, Gils? Emang sebelumnya itu nervy banget, jadi kayak ya. grogi banget. Karena ternyata beda rasanya orang datang emang untuk gue gitu. Karena sebelumnya udah tampil di Stand Up Fest, udah tampil di ribuan orang. Itu kan untuk nonton festival itu rame-rame. Nonton, misalnya gue tampil di crowd lu, kan rame juga itu crowdnya. Tapi ini orang beneran beli tiket buat nonton gue doang nih gitu. Bukannya harusnya justru jadi lebih tenang? Gak tau ya, saat itu gue merasa malah lebih deg-degan. Padahal itu kan EV berapa? 200 kali ya maksimal, nggak banyak juga kan? Iya. Itu gue kayak, gue pengen ngintip terus kayak, ini mau nonton gue nih anjir. Gue kayak malah... Menurut gue ya, panggung yang kita bagi bersama, menurut gue, itu yang lebih sulai malah itu, ketimbang kayak contohnya kita manggung di London, kita manggung di Guangzhou deh. Oke lah, Guangzhou 300 atau 500 penonton. Rame. Tapi ini orang siapa ini anjing, nggak jelas gitu kan. Kotanya nggak jelas, penontonnya nggak jelas. Kalau lu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Atau waktu di Teater Besar Jakarta, faktor pembedanya adalah karena lu lebih sadar bahwa kalau nonton buat lu lebih empuk. Yang pertama nggak sadar kali ya? Iya, kayaknya gue masih belum ada pikiran ke situ tuh. Gue masih, ini beneran, mereka pengen gue doang nih, pengen nonton gue doang, beli tiket gitu. Itu tuh yang bikin gue anjing deg-degan banget. Dan saat itu kan gue lama banget kan, hampir 3 jam yang di Bandung. Iya ya? Itu lama banget. Jadi karena materinya kan gue nggak tahu nih kan sejam tuh seberapa banyak materi. Jadi kan gue nyiapin aja banyak gitu. Jadi gue pas tampil tuh gue inget banget tuh. Udah dibilangin udah sejam, udah ditandain, sementara di otak gue, anjing ini materi masih baru setengah keluar nih. Terus ya udahlah, gue udah nulis ya gue keluarin aja semua. Makanya hampir 2 jam lebih tuh sih inget gue. Waktu yang di Teater Besar berapa? 1 jam 45. Wow. 1 jam 45. Ini ternyata Gilbas satu geng sama gue sama Soleh. Apa? Panjang. Iya, itu yang pertama capek banget. 1 jam 45 juga nggak wajar sebenarnya. Bukannya standar 1 jam seperempat. 1 jam seperempat, iyalah. Lu lihat aja spesial di Netflix. Iya, kalau di Netflix iya sih. Sejam seperempat. Yang paling panjang bener sih. Chappelle sama Chris Rock aja. Makanya ini pun gua kan materi juga masih belum finalisasi nih yang sekarang. Pengennya sih 1,5 jam tuh maksimal banget. Kalau bisa di bawah itu ya, jangan lama-lama. Jangan terlalu lama banget. Menurut gua ya, antara live at Teater Besar Jakarta sampai dengan generasi emas 20450 ya, itu tuh ada perubahan dari identitas seorang Gilang Baskara menurut gua. Apa tuh? Pada saat itu lo kan dikenal sebagai komika observasional yang relatively clean. Oke. Pasca itu mabuk-mabukan, berpendapat politik, tajam menusuk. Bener nggak tapi? Semakin main sama Uus Boris. Ada perubahan. Bisa jadi. Menurut gue lebih jadi. Kelihatan karakternya. Bisa jadi. Apakah lu selama ini memang seperti itu tapi ngerem atau memang berubah? Kalau Uus sih bilangnya, gua mah taunya emang Gilbas kayak gini. Gua pernah ngobrol waktu sama Uus. Gilbas memang kayak gini, gua taunya gitu. Tapi menarik nih pertanyaannya nih. Iyalah bro, gue bro. Keren. Industri banget gue ini. Parah, 11-12 bro. Ngeri. Gue nggak merasa ada yang berubah dari cara gue nulis materi ya. Gue nggak ngerasa itu berubah. Tapi? Nggak ada. Nggak ada sih. Kalau pribadinya? Concernnya ya? Pribadinya? Kayak, nih ya. Ini yang gua lihat ya. Iya. Waktu itu gue nggak tahu lu minum. Gue nggak tahu pandangan politik lu. Dan gue tahu persis lu belum menikah dan belum punya anak pada masa itu. Iya. Jadi sekarang kan emang personality-nya beda sama yang waktu itu. Pertanyaan gue, emang dari dulu tukang mabuk tapi gue nggak tahu? Emang dari dulu tajam tapi nggak pernah ngomong? Atau emang berubah? Kalau minum ya dari dulu kayaknya itu. Astagfirullah. Cuma nggak pernah di YouTube aja ya. Ya. Terus kalau soal pandangan politik? Kayaknya kalau concern soal politik sama deh. Cuma mungkin nggak terlalu gimana aja kali, nggak terlalu kepikiran, terlalu mengeluarkan atau apa kali ya. Kayak gitu. Menurut lu, basis masa lu sekarang yang lu harapkan untuk menonton lu, itu lebih banyak basis masa karena apa namanya konten lu sama Boris? Boring bokir. Boring bokir atau karena poi? Beda loh. Beda sih benar, beda. Pasti beda. Beda. Walaupun kalau gua ketemu orang-orang penonton itu masih banyak yang menanyakan boring bokir kapan lagi bang? Boring bokir kapan lagi? Kayaknya
sama sih dua-duanya sih. Mungkin banyak juga yang emang irisan penonton orang yang sama. Tapi kalau dari segi masa kayaknya sama. Nggak tahu ya. Mungkin sekarang banyakan Hohi kali ya karena dia rutin banget gitu tayangnya. Hohi itu punya nama. By the way, gue kemarin abis nongol lagi di Cing Abdel. Iya. Sama Mila ya. Dan gue mecahin rekor sebagai tamu tersering. Tamunya YouTube Cing Abdel. Berapa kali? 6 kalau nggak salah. Gokil. Iya. Nggak, tapi setelah lu berapa episode tuh Hohi? Udah lama banget kan? Sampai punya kayak baru ulang tahun ketiga. Ulang tahun ketiga setiap minggu lagi. Setiap minggu. Berarti 52 kali 3 minggu. Seminggu 2 kali mulai seminggu 2 kali itu tahun kedua kali ya, lupa gua. Ya berarti udah iya 200-an berarti. Yang tadi kita gua baru syuting 158. 158. Episode yang Senin ya, episode yang Sabtu nggak tahu udah berapa. Gila. Lumayan itu rutin. Apakah ini juga faktor penentu saatnya gua cari tahu nih berapa banyak di antara orang ini yang emang bener pengen nonton gua aja? Nggak pernah kepikiran ke situ sih. Cuma kayak gue juga jadi mikir nih, kayaknya semenjak Hohi orang jadi menganggap gua nih dan Bang Abel nih politik banget. Padahal bahasan kita kan nggak selalu politik. Itu satu. Kedua, Gilbas memang tidak pernah berubah sisi observasionalnya sebenarnya. Iya, itu sih. Kayak salah satu yang sangat Gilbas atau mungkin bisa dibilang trademark Gilbas, setidaknya sebelum yang generasi emas kan kita nggak tahu seperti apa ya. Itu adalah beat helm kan. Iya. Beat helm itu sangat Gilbas gitu. Sesuatu yang banal, yang keseharian, tapi kalau sama Gilbas tuh jadi super genius, bro. Di sini beat dengan flavor kayak gitu masih tetap ada. Kurang lebihnya ada sih, kurang lebihnya akan sama. Karena gue sebenarnya nggak full bukan politik sih sebenarnya, ini lebih ke sospol lah, lebih ke kondisi sosial sehari-hari gitu. Ya maksudnya alasan gue kenapa bilang akan majunya di tahun segitu tuh bukan hanya lihat dari yang jauh-jauh pemerintah, lihat sehari-hari aja kelakuan-kelakuan orang-orang. Apa sih yang paling mencemaskan lu? Tadi kan lu ngomongin soal motor. Iya, kalau gue sih lihat dari yang sehari-hari aja gitu. Motor. Lihat kelakuannya karena gue sering di jalan ya, karena orang Jakarta ya. Iya. Itu kelakuan orang di jalan, nyelak-nyelak antrian. Nyelak antrian masih jadi sumber kemarahan ya? Sebel ya? Sorry, Gilbas, gue udah gak pernah ngantri. Karena semua tempat ketika ngeliat, Bang Panji silakan langsung masuk ke sini aja Bang Panji. Bang Panji lo sini Bang Panji. Gak dong, masa gak kelihatan deh, gak kelihatan. Di US kan masih ngantri dong. Ya dimanapun lah, di restoran, di apa. Iya, masih ngantri. Iya, Privilege kan? hanya berasal di sana. Tapi kalau di Amerika, nggak ada, tapi di Amerika ada juga yang nyelak. Iya. Orang Cina. Bener tapi. Ini apa, restoran atau apa? Bis. Oh, ngantri masuk bis. Ya, kan kalau bis tuh kalau ada stopnya, ada tiangnya. Ini orang pertama, sisanya ke sana. Iya, kayak di sini juga kan ya. Biasanya orang Cina, dan nggak tahu kenapa ya. Orang Cina selalu. Orang Cina-Cina ya, orang Cina-Cina gitu, bukan? Iya. Orang dari China gitu maksudnya. Iya. Selalu nyelak. Iya. Oke, itu 2. Terus apa lagi yang bikin lu kesel? Aduh, yang apa mungkin sedikit banyak dibahas. Apa ya? Kalau nyelak tuh bahkan kelakuan orang Indonesia yang suka nyelak itu sempat ramai di Singapura. Waktu itu ada kasus mau nonton apa, terus ada penonton Indonesia perempuan yang konon katanya nyelak, terus dikontenin sama konten kreator, terus ngeludah. Betul. Itu Bruno Mars. Bruno Mars di Singapura itu. Iya. Itu dia. Jadi asumsinya adalah budaya nyelaknya kita. Iya. Walaupun gua nggak tahu jelas ya ceweknya klarifikasinya seperti apa. Iya, gua tahu tuh beritanya tuh. Apa yang gua rasain ya? Kayak kalau gua yang di materi HIM ya, yang gua inget tuh soal pemerintah yang kayak apa sih, mereka waktu itu ngomongin polusi udara lah, rapat. Ya. Sementara lu satu orang mobilnya 4 bereretan. Betul. Mobilnya 3000 cc semua lah gitu. Betul. Iya kan, lu mau ngomongin polusi udara, mau nyuruh orang pakai tuh lewat. Mau ngomongin orang pakai transportasi umum, ngapain kalau lu nggak pakai? Dengar nggak? Tot. Tahu nggak yang kocak? Ingat ya waktu debat Pilpres? Iya. Si Gibran itu kan ngekritik capres-capres lain yang minumnya dari botol-botol plastik nggak pakai tumbler. Iya. Lihat lu katanya peduli lingkungan ini dong pakai tumbler. Iya. Gitu. Iya. Adanya baru aja naik private jet kemarin. Sangat tidak ramah lingkungan dong. Nggak penuh lagi private jetnya. Private jet penuh aja tuh masih udah karbonnya banyak, apalagi nggak penuh. Betul, sia-sia. Makanya harusnya private jet tuh ada 3 in 1 deh kayaknya deh. Minimalnya bertiga. Atau nggak boleh take off. Iya, kalau nggak, ya ini mah kosongnya banyak nih ya. Setengah capacity. Ya kan? Iya. Sebenarnya kan hal-hal kayak gini yang jadi. Iya, yang nyebelin gitu, yang
Lu akan sedikit banyak ngomongin stunting nggak? Soal anak iya. Karena kan gue baru punya anak kan. Jadi karena anak gue juga yang itu tadi. Lakuin. Saya bukan mamat ya, tolong. Karena anak gue nanti akan jadi generasi emas itu, gue akan ada keresahan sebagai orang tua baru lah gitu, punya anak. Dan hal-hal yang mengkhawatirkan. Kayaknya ada soal itu juga sih, soal mungkin belum kepikiran. Kok banyak kayaknya ya? Setnya belum jadi ya? Belum. Gila lo. Gua kan tuh lo bentar lagi. Gua bikin show-nya dulu, bikin tanggal, baru nulis. Banyak komika kayak gitu? Iya. Iya. Dulu juga gitu gua. Kalau gue pikir-pikir, gue mau ngucapin selamat untuk Fajar Nugra yang udah berencana mau bikin spesial. Dia udah punya posternya di draft, tapi nggak dirilis karena katanya nggak berani. Jadi sekarang gue sebut aja biar dia terpaksa rilis. Posternya udah ada? Udah ada di draft, tapi nggak dia posting-posting. Dan dia kayaknya belum pernah spesial ya? Belum. Gue nanya tadi sama Dani Beler. Jadi sekarang saya paksa aja, persis kayak Gilbas, tanggal dulu, baru. Bener, baru. Paling nggak udah kebayang lah pengen bahas apanya tuh ada lah, catatan-catatan dikit-dikit. Tapi kalau beneran jadi sih belum materinya. Iya. Begitu. Sebenarnya kan kalau lu sih nulis dulu ya? Gue mau nulis dulu. Maksudnya? Udah ada set nih, bikin show gitu. Iya, walaupun enggak, gue nulis mulu. Jadi ketika gue bikin show, nulisnya udah ada. Tapi kan, ya nulis mulu iya, tapi kan belum diatur. Setlist ini akan jadi show ini. Belum tentu pada masuk semua. Iya. Tapi itu membuat, kemarin kan gue Himfest stand up 15 menit. Iya. Materi sama nanti The Founders beda. Iya. Materi sama nanti Mensrea beda. Ya. Materi sama stand up fest juga beda. Iya. Penulisan bro. Belum lagi yang 10.000 jam. 10,000 hour beda lagi. Inggris. Tapi beda kan? Beda. Nulisnya gimana bagi-baginya ya? Begini nulisnya. Gua aja bingung nih lagi mau apa? Mikirin show, tapi kan weekend ini ada Jambore dulu. Ya open mic aja, kenapa sih? Iya bukan nulisnya, membagi-bagi waktu nulisnya, kayak apakah dia dimasukin ke show, apakah dia dimasukin ke Jambore, apa? Kalau gue mah yang terdekat aja, yang sekarang lagi gue tulis buat yang next. Oh iya. Akhirnya gue gitu juga sih kemarin. Lu pernah nggak datang ke open mic nggak tahu mau bawain apa, terus di jalan lu mikirin? Dulu kayaknya pernah waktu di Bandung. Oh gitu? Kayaknya sekarang pernah. Malah nggak? Belum pernah. Gue malah berasumsi kebalik justru. Hah? Saking seringnya lu menulis, lu jadi terbiasa menulis di kepala. Jadi kayak udah tahu nih mau dibawa kemana, Kalau gue terasanya makin terasa karena gue di New York. Karena tiap hari gue di kereta 1,5 jam. Jadi gue nyusun di kepala gue. Dan lu sehari 3 kali, berapa? 3 kali. Iya, 2 kali minimal. Oh, itu belum pernah sih gue. Kalau sekarang ini. Cobain deh. Menarik juga sih. Iya. Kayaknya lu udah stand up berapa lama? Dari 2011 berarti. Iya, berarti udah 14 tahun. Iya, 13 tahun. 13 tahun kurang lebih. Iya, 13 tahun. Tapi gua ada poin yang mau dibawa? Enggak. Masa nggak ada sama sekali? Iya, enggak. Kadang-kadang gua sampai tempat open mic juga nggak tahu mau ngomongin apa, tapi gua tahu gua harus open mic. Terus gua ngeliatin yang ada di depan. Iya. Oh, lucu juga. Gua ngomongin tapi angle gua gitu. Nggak, artinya kalau udah 13 tahun, iya. Kadang-kadang kita harus bilang sama diri kita sendiri, gue percaya sama skill gue. Itu sih, iya. Iya kan? Gue juga suka meyakini itu tuh. Iya. Gue tuh agak kaget sama Founders. Hah? Ernest nanya sama gue. Dia nanya sama gue, nanya sama Radit. Iya. Lu tuh gimana sih mengatasi kekhawatiran, bakal lucu nggak ya gitu? Iya. Karena dia kan mau stand up lagi untuk The Founders kan? Iya. Terus kalau Radit jawabannya meticulous gitu, dia bener. Karena gue apa segala macam, dia ngelatih segala macam. Dia open mic, gue lupa nih angka persisnya, tapi kurang lebih. Pertama open mic di depan 10, habis itu open mic di depan 20, habis itu open mic di depan 50, habis itu baru dia tur. Jadi orang-orang ini tuh disaring lewat followers dia. Iya. Kalau gue, jawaban gue ke Ernest adalah, karena kita pasti lucu, Nes, gitu. Emang lu gak ngerasa gitu, Gils? Lumayan sebenarnya. Iya, kayak kan? waktu kita tuh udah terasa loh. Iya, waktu show yang terakhir, yang 2017, kan itu materinya banyak yang nggak dicobain. Hah? Banyak 2017? Yang 2017 yang Teater Jakarta dan spesial. Hah? Itu gue yakin sama diri gue sendiri materinya. Respect. Itu gak di open mic-in? Enggak. Respect. Saya baru tahu fakta ini. Dan lucu. Karena kayaknya gue ada beberapa kali kayak, kalau gue mikirnya gini. Walaupun jangan ditiru sama yang abal-abal ya. Ini kan legend. Karena gue kayak merasa misalnya gue udah yakin nih, ini lucu nih. Terus misalnya gue kombut atau apa, terus ada masukan atau ada yang bilang ini nggak lucu, gue jadi masa gue nggak yakin sama. Iya benar. Gue ada itunya kadang-kadang. Jadi gue lebih baik kalau gue yakin udah aja. Terutama karena mau nggak mau ya, kan Gilbas
sama kayak gue relatif sering terpapar sama penonton. Jadi secara instinktif lama-lama merasa nggak sih gue tahu apa yang lucu apa yang enggak. Walaupun teman gue bilang mungkin nggak lucu, tapi gue lebih sering ketemu penonton daripada dia. Iya benar. Itu gue juga ada perasaan itu, sempat merasakan itu kayak kalau gue yakin udah, kalau gue yakin emang udah aja. Lu kemarin nggak nonton Festival HIM ya? Yang kemarin? Nggak nonton. Jadi gue ada beat closing yang aku bisa membuat jet gitu. Iya, gue liat di Instagram lo upload ya? Iya gue upload. Kan? Terus ditanya sama Kuku, itu beat closing Mensrea? Gue bilang enggak. Itu mau gue pakai di Festival HIM dan bahkan mau gue naikin ke sosmed. Waduh sayang banget, itu materi cocok untuk closing. Nggak sayang kata dia. Terus gue jawab, gue yakin masih bisa nulis lebih lucu lagi. Iya. Nanti nih lu nonton The Founders, menurut gue closing beat gue lebih lucu daripada Jejet. Udah siap setnya? Udah ya 70% jadi. Oh, iya. Yang tengahnya masih harus di fine tuning, tapi beat udah. opening, beat closing udah jadi. Dan gue yakin lebih pecah. Makanya gue yakin, kalaupun ini gue rilis ke sosmed, nanti juga gue bisa nulis yang lebih lucu lagi. Nah ini yang nggak kepikiran sama banyak komika. Komika tuh pada insecure, ditahan-tahan materinya. Nggak apa-apa, lu masih bisa nulis lebih lucu lagi. Ya, kalau kita bisa nulis lucu itu harusnya bisa lagi. Iya, dengan waktu yang lebih lama, yang berarti pengalaman lebih banyak, dan nulis komedi juga lebih banyak, pasti lebih baik. Itu mah logis. Iya. Makin sering lu ngelakuin sesuatu, makin terasa kemampuannya. Makin jago. Iya. Insting apa sih, comedic sense-nya tuh ya, makin tahu. Makanya, gue nggak tahu ya, kalau kemarin lu 3 jam, terus yang pas di teater Jakarta 1 jam 45, nanti by the time lu mulai jalan tour, dari materi 1 jam, ujung-ujungnya di 1 jam 45 juga tuh. Karena tour itu open mic yang enak kan? Iya. Tour itu open mic yang enak loh. Lu open mic, lu nyelipin jok-jok baru di jok yang set yang udah solid di depan penonton lu sendiri. Paling enak itu open mic di tour. Bener juga ya? Iya. Iya. Makanya gue setiap kali ditanya sama anak Comika Event, Mas Panji, setnya berapa lama? Gue bilang kayaknya sejam. Oh berarti 1,5 jam. Kalau gue 1,5 jam, oh berarti 2 jam kata mereka. Mereka udah tahu ya? Iya, mereka udah biasa. Nggak ada yang percaya sama gue. Oke. Makanya gue sebenarnya juga nggak terlalu khawatir kalau Gilbas, karena gue tahu kualitas. Kita tahu lah kualitas penulisan dia. Amin. Jadi kita tunggu aja. Cuman si judul generasi emas 2450 itu kan adalah payung besarnya aja, ngomongin keresahan sosial aja. Kan? Iya, sebenarnya itu. Masa depan yang masih suram dalam waktu dekat. Masih suram. Iya. Masih suram. Sampai 2045 masih suram. Makanya 2450 kan. Enggak, jadi pas banget tadi emas, tapi masih suram. Oh iya, generasi gue ngomong emas. Gue kira lu sengaja tadi. Generasi emang gue jenius, Gils. Kalau bikin judul emang gak ada lawan. Gila, kalau bikin judul. Sekarang gue tanya sama lu, siapa bintang tamu favorit lu di Hohohi kalau bukan gue? Lucu gak? Tapi kalau ada gue lucu gak? Benar, karena main. Iya. Karena bisa main jadinya. Iya. Benar. Inilah juga kenapa gue yakin makin kesana kemampuan komedi kita makin membaik karena kita tuh terbiasa impromptu bikin kelucuan. Ngobrol sama Cing Abdel, Cing Abdel ada gue, ada aja kelucuan. Iya, ada terus. Radit itu, lu sadar nggak sih skill Radit di talk show itu makin lama makin bagus? Iya. Radit dulu awkward loh dulu. Bener, awkward banget. Di konten tuh nggak tahu mau gimana. Iya. Sekarang lucu banget si anjing. Iya. Dia kalau misalnya lagi konten The Founders, dia paling lucu. Gue nonton tuh yang di. Padahal kan orangnya kan emang beneran socially awkward. Iya. Emang harus pede aja. Jadi makanya gue ngerasa tidak aneh ketika gue bilang ke Ernest, kita mah pasti lucu. Iya. Cuman kita dibebanin ekspektasi aja. Iya, benar. Emang jam terbang tuh nggak bisa bohong sih, sering. Wah, ada tuh materinya gitu jam terbang. Iya. Nah makanya kita tahu kualitas penulisan Gilbas seperti apa. Kita tahu flavornya dia seperti apa. Kita juga tahu personality-nya dia. Lu bisa tahu personality dia dari dia sama Cing Abdel, dari dia di Boring Bokir, dari dia sendiri. Sayang podcast Biar Lega udah almarhum. Enggak, ada masih gue suka upload. Tapi nggak konsisten. Bener. Di Noise lah, sama Mama sama Kania kan tuh. Nah itu juga. Jadi kita makin lama makin kenal personality wise Gilbas seperti apa. Saksikan, jangan lupa spesial terbarunya Generasi Emas 20450. Ya. Jalan dari Oktober sampai November. Kotanya adalah Bandung, Jogja, Malang, Jakarta. Gokil. Yang ada after party-nya yang mana nih? Setiap kota dong. Gila, ngeri. Yang ada Jablay Pincangnya yang mana? Jablay Pincang. Ada kaget saya.
Saya kaget. Mas Dan Gilbas, jauh lebih pincang. Tiketnya bisa dibeli di hiburin.id. Ya. Ini kan syuting 2 September ini, tadi baru mulai buka lagi yang penjualan normal yang terakhir. Okay. Semoga kalau ini masih ada, kalau masih ada sih gue buka terus nih sampai. Lu pengen ini cepet naik? Oh, nggak apa-apa sih. Terserah gua. Terserah lu. Seminggu masih aman? Aman. 2 minggu masih aman? Iya boleh. Jangan terus dimundur-mundurin dong. Iya. Iya, pokoknya gue kalau yang periode normal ini tiketnya gue buka terus sampai kotanya sampai hari H lah. Oke. Ya. Siap. Gitu. Sukses untuk Gilbas. Terima kasih. Tur pertama juga dibikin happy. Ya. Moga-moga. Apa tips tur pertama nih dari orang yang sudah sering tur? Harusnya bawa opener yang bisa bikin kita ketawa. Yang bisa bikin kita ketawa. Ya kan, opener kan sebenarnya hiburan kita. Oh iya. Saya bikin kita ketawa di luar panggung. Iya. Oh iya. Tur kan capek. Kalau opener kita tuh bawaannya bisa bikin kita ketawa, bercandanya. Iya, benar. Itu aja sih sebenarnya. Okay. Makin capek turnya, makin butuh orang yang lucu di situ. Udah itu doang. Oke. Ya, dan jangan lupa ibadah, Gilbas. Yes, selalu bawa tasbih sama sajadah, sama di handphone ada aplikasi iKiblat. Untuk tahu kiblat. Kan lihat kompas aja tahu ke barat yang penting. Ngapain bawa kompas? Kompas yang di handphone kan ada ke barat. Ke arah barat yang penting. Ya. Tapi kalau misalnya lu download aplikasi iKiblat, itu ada baca-bacaan juga tuh, lu bisa ngaji di situ. Oh, iya. Iya, bagus. Gua punya soalnya di handphone. Jadi nggak boleh dibawa ke kamar mandi handphone kita dong? Iya, dan kalau lagi mens juga nggak boleh dipegang. Thank you semuanya, bye-bye.